Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kita semua untuk boleh datang beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah perlu kita sampaikan bahwa Bapak Ibu mohon maaf tidak bisa menyaksikan lirik teks lagu yang ada di depan karena pada tanggal 8 April kemarin terkena petir, jadi mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa melihat lirik yang ada di LED. Sekali lagi mohon dimaafkan untuk ketidaknyamanan, tetapi kita tidak mengurangi niat kita untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Amin. Baik, seperti di dalam kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 mengatakan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan, kita mengagungkan Tuhan dengan segala keterbatasan kita. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini karena kasih kemurahan-Mu, kesempatan Tuhan berikan kepada kami kembali untuk kami boleh datang beribadah, memuji dan mengagungkan Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan berkati ibadah kami, urapi kami semuanya Tuhan, dan khususnya para jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Tuhan urapi. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa di surga untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perhalaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tinggikan Yesus Tuhan kita. Dialah Allah yang Maha Besar, yang telah mati gantikan kita. Kita sembah dan kita agungkan Dia. Engkau Allah segala Allah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan yang kesetia, dimuliakan yang ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan oleh Dia. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang putri kami, datanglah sekarang dengan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita tinggikan Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan di surga, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Haleluya.
Kita akan merenungkan sesaat, kita akan duduk sejenak akan hari-hari kita selama ini. Apakah ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Sebelum kita mengagungkan Dia, sebelum kita meninggikan Dia, kita mohon ampun kepadanya. Haleluya. Kita mohon sejenak, merenungkan hati dan pikiran kita masing-masing. Bapa di surga, sungguh hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kembali Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang memuji dan mengagungkan Tuhan. Ini merupakan kesempatan yang indah bagi kami Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Mari Tuhan, berkati ibadah kami, urapan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, sehingga hari ini kami boleh bersuka cita, mengagungkan dan meninggikan Tuhan saja sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Sebelum kami meninggikan dan mengagungkan Engkau Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak mengagungkan dan meninggikan Engkau, baik di dalam pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami. Sehingga sekarang pengampunan seketika Engkau berikan buat kami boleh meninggikan dengan penuh sukacita, kami boleh meninggikan dengan penuh kemuliaan untuk nama-Mu saja. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kepada kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga untuk selama-lamanya. Ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami balaskan doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi kami mohon maaf ketidaknyamanan Bapak Ibu sehingga tidak bisa melihat teks lagu yang ada di LED seperti biasanya. Bukan LED, juga beberapa bagian dari mesin alat-alat kita untuk pelayanan Tuhan juga ada kendala. Tetapi tidak mengurungkan niat kita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita pujikan Tuhan. Satu kali rohani ya Tuhan, memuji saja untuk berdiri. Kita mohon kepada Tuhan, disatukan dalam roh Tuhan.
Yesus Tuhan, satukan roh kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, biarkan semua bangsa-bangsa ini haleluya. Kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mau terima roh daripada Tuhan. Amin. Anggur baru telah tercurah buat kita semuanya. Biar yang lama berlalu. Kita berdiri anggur baru daripada Tuhan. Haleluya.
Sekali lagi, kau berdoa dengan Tuhan. Haleluya, kuasa Tuhan nyata atas hidup kita, sebab aku Bapa yang ketika kita semuanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kasih Tuhan telah nyata dalam kehidupan kita. Bila roh Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Ketika Yesus sudah bangkit, Dia akan curahkan rohnya buat kita semuanya. Bila roh Allah itu akan menghidupi kehidupan kita, memenuhi seluruh kehidupan kita. Lalu kebenaran firman-Nya akan berbicara kepada kita semua. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, Tuhan urapan ke atasmu, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, urapan ke atasmu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku padamu, dipenuhi urapan-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sedang cepat untuk berdiri. Aku juga lagu ini, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidup
Yang dalam surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur dan berterima kasih pada saat ini atas kesempatan yang Kau beri kepada kami untuk kembali kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, dan teristimewa kami boleh dikuatkan Tuhan melalui puji-pujian bahwa Roh-Mu Tuhan sudah membebaskan kami dari segala macam ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu dosa, sehingga kami boleh menjadi manusia yang bebas, memiliki kebebasan yang sejati. Hanya di dalam Engkau saja Tuhan kami boleh memiliki kebebasan yang sejati ini. Amin. Terima kasih Bapak atas semua berkat-Mu ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau bertahta dalam ibadah ini dan membukakan hati kami masing-masing, mengurapi hamba-Mu dalam persiapannya yang sederhana ini. Kau mau tolong Tuhan, hingga kami boleh mengerti akan rencana dan kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Ibu Bapak yang terkasih. Puji Tuhan ya. Kalau tadi pada awal ibadah sudah disampaikan ya, permohonan maaf atas ketidaknyamanannya ya. Ini sesuatu yang tidak kita duga ya. Baik untuk tim media maupun yang bertugas di tempat ini. Ya, kalau tanggal 8 April itu ada petir yang menyambar gedung ini ya. Lampu-lampu nyala semua, tapi ketika dites banyak peralatan-peralatan media yang tidak bisa berfungsi ya. Jadi termasuk beberapa CCTV, kemudian peralatan-peralatan sudah didata semua. Cuma karena memang toko lagi tutup Lebaran ini ya, sehingga kita tidak bisa memperbaiki. Kita akan doakan supaya semuanya ini boleh teratasi dengan baik. Tapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Kalau tanggal 3 April yang lalu ya, saya terkena flu sampai saat ini ya. Jadi kalau saya bisa melayani, ini merupakan satu hal yang indah ya, yang diberikan kesempatan Tuhan untuk saya boleh melayani ya. Kalau mulai Selasa yang lalu itu ya sudah bed rest, full bed rest di rumah sampai Jumat kemarin ya. Tapi puji Tuhan, saya boleh melayani tempat ini ya. Kita doakan juga untuk teman-teman kita ya yang masih berliburan baik di dalam kota, di luar kota ya maupun di luar negeri. Biarlah kita semua bisa menikmati berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Kalau masih kita diberi kesempatan untuk menikmati liburan, ya kita nikmati, kita syukuri ya. Kalau kita harus bed rest di rumah karena sakit, kita syukuri itu semua. Adalah satu berkat Tuhan yang kita terima ya. Dan pada saat ini tema yang akan saya sampaikan adalah terimalah Roh Allah ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan yang ke-23. Nah, tema ini merupakan satu kelanjutan dari tema Paskah yang sudah kita peringati 2 minggu yang lalu ya, yaitu aku telah melihat Tuhan ya, dalam Yohanes 20 ayat yang ke-18 ya. Ini ayat yang ke-19 dan berikutnya ini juga merupakan satu tema lanjutan dari Paskah ya. Kita masuk di minggu kedua Paskah. Nah, kalau kita saat ini bisa memperingati minggu kedua Paskah ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan ya. Kita bisa membayangkan pada awal, pada saat Paskah pertama, minggu kedua Paskah pertama dirayakan, ya, murid-murid ini justru dalam keadaan yang tercekam, ketakutan. Dikatakan mereka itu ada di satu ruangan
yang pintu-pintunya itu semua terkunci. Dikatakan di situ mereka ketakutan. Ya. Ketakutan karena apa? Karena mereka itu dituduh oleh penguasa-penguasa Yahudi pada saat itu bahwa mereka ini mencuri mayat Yesus kemudian memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Kita masih ingat dalam ibadah Paskah yang lalu ya, bahwa Maria Magdalena ketika dia datang ke kubur melihat pintu kubur terbuka, apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan ketika dia pertama kali melihat kubur itu terbuka? Dia katakan, Tuhanku dicuri orang. Nah, oleh penguasa-penguasa Yahudi ini dikatakan yang pencuri ini adalah justru murid-muridnya untuk menyatakan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Ya. Makanya mereka itu tercekam dalam situasi yang menegangkan. Mereka berkumpul di situ. Nampaknya berita dari Maria Magdalena kepada murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit ini tidak mempan. Ya. Buktinya apa? Mereka ketakutan dikatakan di situ. Dalam ruangan itu mereka ketakutan ya untuk membacanya. Kita akan membaca ya untuk mengerti kisahnya, membaca Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan yang ke-23. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, demikian firman Tuhan. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Sebab mereka takut kepada penguasa Yahudi. Tiba-tiba, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Salam sejahtera bagimu." Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan kepada mereka tangan dan lambungnya. Pada waktu melihat Tuhan, mereka gembira sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka sekali lagi, "Salam sejahtera bagimu. Seperti Bapa mengutus aku, begitu juga aku mengutus kalian." Lalu ia meniupkan nafasnya kepada mereka dan berkata, "Terimalah roh Allah. Kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Allah juga mengampuninya. Kalau kalian tidak mengampuni dosa seseorang, Allah juga tidak mengampuninya." Amin. Berbahagialah kita semua yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bacaan Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini tadi, kita melihat ada sesuatu yang berbeda kalau kita membaca pada Injil Matius, Markus maupun Lukas. Ya. Sama-sama mereka berkumpul di satu ruangan. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya ya yang tertikam, bekas tertikam ya. Dan dikatakan di situ murid-murid bersukacita, senang sekali ya melihat Tuhan Yesus. Tapi ada satu hal yang berbeda dari Yohanes ini, dikatakan pada saat pertemuan itu di minggu pertama, ya, di minggu pertama. Tuhan Yesus menghembuskan nafasnya dan berkata, "Terimalah roh Allah." Ya. Ini sesuatu yang sangat berbeda ketika kita memperingati turunnya Roh Kudus yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya. Di situ kita melihat bahwa Roh Kudus ini diturunkan pada saat murid-murid berkumpul di satu loteng dan terdengar satu bunyi seperti tiupan angin keras. Ya.
Jadi cukup berisik. Roh Kudus yang dikisahkan di Kisah Para Rasul ini cukup berisik. Tapi kalau kita melihat dari Yohanes ini, versi Yohanes ini, justru disampaikan di saat suasana yang mencekam. Suasana yang sunyi. Pintu-pintu yang terkunci. Ya. Tentu kita memahami mengapa Yohanes ini menyebutkan bahwa pencurahan Roh Allah ini terjadi pada saat-saat yang mencekam. Tidak hura-hura seperti di Kisah Para Rasul. Mereka bisa berbicara berbagai macam bahasa sehingga orang yang hadir pada saat itu bisa memuliakan Tuhan, dan dari khotbah Petrus bisa 3.000 orang bertobat. Tapi ini dicurahkan hanya kepada murid-muridnya. Kita harus melihat di sini sudut pandang dari Yohanes ini memang berbeda dari kalau kita baca dari Matius, Markus maupun Lukas. Ya. Matius, Markus maupun Lukas selalu ada silsilah Tuhan Yesus lahir, selalu ada. Ya. Tapi di Yohanes tidak ada. Ya. Kalau kita membaca silsilah Tuhan Yesus tidak ada di situ. Jadi Yohanes ini merupakan satu rasul yang memiliki satu sudut pandang yang unik terhadap kisah daripada Tuhan Yesus ini. Ya. Jadi kalau kita membaca tadi, pada saat suasana yang mencekam itu, Tuhan Yesus menampakkan diri dan dia mengatakan apa? Salam sejahtera bagimu. Ya. Tidak hanya sekali Tuhan Yesus mengatakan, dia mengatakan sampai 2 kali. Ya. Salam sejahtera bagimu, ya. Kemudian dia menunjukkan tangan dan lambungnya, ya, dan dikatakan itu murid-murid bersuka cita. Kemudian yang kedua dia mengatakan sekali lagi salam sejahtera bagimu, ya, disertai dengan pengutusan. Aku mengutus kamu seperti Bapa mengutus aku. Terimalah Roh Allah. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Yohanes melihat bahwa Tuhan Yesus ini dekat dengan murid-muridnya. Dia tahu kondisi murid-muridnya yang saat itu sedang ketakutan, sedang dalam kecemasan, sedang dalam situasi yang tertekan. Ya. Tuhan Yesus tahu, dia dekat. Karena itu dia menampakkan diri dan mengatakan eirin dalam bahasa Yunaninya atau shalom bahasa Ibraninya, salam sejahtera. Ya. Tuhan Yesus memberikan satu kekuatan kepada murid-murid pada saat itu. Ini loh, aku sudah bangkit. Kalau kamu tidak percaya pada berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena, sekarang aku sendiri yang menampakkan diri kepadamu. Dan dikatakan baru murid-murid saat itu. Maka itu dikatakan mereka gembira sekali. Ya. Melihat Tuhan Yesus. Ya. Dan kalau kita melihat dalam pengutusan Tuhan Yesus kepada murid-murid ini, seperti Bapa mengutus aku juga mengutus engkau. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus dalam pelayanan, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di situ kita melihat Roh Allah, ya, berupa burung merpati itu hinggap di kepala Tuhan Yesus, membekali Tuhan Yesus untuk satu misi di dunia ini. Itu pula yang digambarkan oleh Yohanes ketika Tuhan Yesus mengutus. Tuhan Yesus memberikan Roh Allah kepada mereka untuk membekali mereka dalam pengutusan
melanjutkan misi Kristus di dunia ini. Ya. Bukan hanya itu, kalau kita pelajari ya di ayat 23 dikatakan di situ mereka juga diberi kuasa. Dikatakan apa? Kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Allah juga mengampuninya. Kalau kalian tidak mengampuni dosa seseorang, Allah juga tidak mengampuninya. Artinya apa? Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Kalau murid-murid ini diberi kuasa bisa mengampuni dosa, mereka diberi kuasa Allah untuk menjalankan misi di dunia ini. Jadi satu hal yang merupakan luar biasa ya kalau kita melihat bahwa di dalam keheningan pintu-pintu yang terkunci, ruangan yang sunyi seperti itu, ya, terjadi satu pengutusan, terjadi satu pencurahan Roh Allah kepada murid-muridnya. Jadi kita bisa mempelajari di sini bahwa Allah itu bisa berkarya baik dalam situasi yang ramai seperti angin ribut, ya, suara angin ribut, roh dicurahkan dan ribuan orang bertobat. Ya, Allah juga bisa berkarya dalam satu ruangan yang kecil, yang sunyi. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Allah itu tidak terikat pada satu ibadah yang harus ramai, musik lengkap, hura-hura, baru Allah hadir. Tapi dalam keadaan yang sunyi, yang kusuk, dalam keheningan, bahkan dalam ketakutan pun, Allah bisa hadir, memberi kekuatan pada umatnya. Ini satu hal yang luar biasa bagaimana ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, itu bukan perasaan fisik yang harus kita rasakan sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tapi justru Allah sendiri yang hadir. Itulah yang menjadi hakikat yang terpenting bahwa kita bisa bersekutu dengan Allah. Ya. Allah hadir pada saat dibutuhkan. Pada saat kita membutuhkan Allah, Allah akan hadir. Dan ketika Allah itu hadir, selalu ada perubahan hidup. Kalau kita melihat ketika Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan di kubur yang kosong itu, ya, Maria Magdalena menjadi saksi Tuhan. Dia mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, aku telah melihat Tuhan. Walaupun murid-murid tidak percaya, ya, kita lihat di ayat 19 tadi mereka ketakutan dalam satu ruangan yang tertutup, terkunci. Ya. Nah, pada waktu murid-murid ini berjumpa dengan Tuhan, dalam perjumpaan pertama, ya, kalau kita lihat hasilnya dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 25 dikatakan di situ dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya bacakan, ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 25. Thomas yang disebut si kembar, seorang dari 12 pengikut Yesus, tak ada bersama yang lain ketika Yesus datang. Maka pengikut-pengikut Yesus yang lain berkata kepada Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Tetapi Thomas menjawab, kalau saya belum melihat bekas paku pada tangannya, belum menaruh jari saya pada bekas-bekas luka paku itu, dan belum menaruh tangan saya pada lambungnya, sekali-sekali saya tidak mau percaya. Ya. Akibat perjumpaan dengan Tuhan, murid-murid yang sudah bertemu dengan Tuhan pada pertama kali, itu juga menjadi saksi Tuhan kepada
Thomas saat itu tidak ada. Dalam pertemuan pertama tidak hadir. Ya. Apa yang dikatakan oleh murid-murid ini sama persis seperti yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Kami sudah melihat Tuhan. Kami sudah jadi saksi mata melihat Tuhan bangkit. Ya. Sama persis seperti yang dikatakan oleh Maria. Ini hasil pertemuan dengan Tuhan Yesus. Thomas yang satu dalam pertemuan pertama tidak hadir, dia mengatakan, saya sekali-kali tidak percaya sebelum saya mencucukkan jari saya pada lambungnya dan bekas-bekas luka paku. Ya. Dan Tuhan Yesus seminggu kemudian menampakkan diri kepada murid-murid plus ada Thomas di situ. Supaya Thomas percaya. Ya. Dan kita tahu dalam sejarah, ya, tradisi, Thomas ini pun akhirnya menjadi saksi Tuhan sampai di India. Dan dia akhirnya juga mati syahid sebagai martir. Ketika dia sedang berdoa, dia dipanah dan dia tewas di India. Akibat berjumpa dengan Tuhan, Thomas sampai akhir hidupnya setia dan menjadi saksi Tuhan. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini, ya, bahwa Yohanes ini memiliki satu sudut pandang yang unik. Dia melihat Tuhan Yesus ini sejak awal itu adalah Allah. Ya, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, ya, terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan di situ. Pada mulanya, sebelum dunia dijadikan, Sabda sudah ada. Sabda ada bersama Allah dan Sabda sama dengan Allah. Ya. Jadi sejak ayat pertama pembukaan di Injil Yohanes, ini kita makin mengerti siapa sih Yesus ini di mata Yohanes. Sejak awal Yohanes sudah menuliskan bahwa Yesus ini, Sabda ini sama dengan Allah. Ya. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kalau kita baca di ayat 14, Sabda menjelma menjadi manusia dan dia ada di tengah-tengah kita. Siapa Sabda itu? Dialah Yesus Kristus. Ya. Dan kalau kita membaca dalam Injil Yohanes secara lengkap, di situ Yohanes menunjukkan ada 7 tanda yang dibuat Tuhan Yesus sebagai karyanya bahwa dia adalah Allah. Ya. 7 karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, itu yang pertama adalah perkawinan di Kana, Yesus merubah air menjadi anggur. Yang kedua, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ya, itu cukup dengan berkata, tanpa mengunjunginya, anak itu sudah sembuh. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit selama 38 tahun di kolam Bethesda. Ya. Dan Yesus juga memberikan makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Dan yang kelima, itu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, itu ayat-ayatnya sudah ada semua. Dan yang keenam, Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan yang mujizat yang ketujuh, yang tercatat dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44, itu Yesus membangkitkan Lazarus. Di sini kita melihat bahwa Yohanes secara sistematik menulis kejadian-kejadian yang membuktikan Tuhan Yesus ini adalah Allah. Ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai dengan 31 dikatakan, ya, Yohanes 20 ayat 31 ini merupakan satu tujuan dari penulisan kitab Yohanes, dikatakan masih banyak lagi keajaiban-keajaiban lain yang dibuat Yesus di depan pengikut-pengikutnya, tetapi tidak ditulis dalam buku ini. Tetapi semuanya ini ditulis
supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Ya. Jadi Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 ini merupakan kesimpulan tujuan dari Injil Yohanes ini ditulis. Ya. Supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat, Anak Allah. Dia adalah Allah. Dan kalau kalian percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Di penutup Yohanes pun masih dikatakan, Yohanes 21 ayat 25 dikatakan, masih banyak hal lain yang dilakukan oleh Yesus. Andai kata semuanya itu ditulis satu persatu, saya rasa tak ada cukup tempat di seluruh bumi untuk memuat semua buku yang akan ditulis itu. Ya. Jadi dalam penutup Injil Yohanes ini dikatakan, ya, juga ada satu lagu yang menyatakan, kalau air laut itu menjadi tinta dan langit itu adalah kertasnya, itu pun tidak cukup untuk menulis mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ya. Itu penutup dari Yohanes ini. Ya, dikatakan di sini masih banyak keajaiban lain yang dibuat oleh Yesus untuk menyatakan dirinya ini adalah Allah. Ya. Nah, kita yang saat ini sebagai pengikut-pengikut Kristus, karena kita percaya akan kesaksian orang lain yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus ini sudah bangkit, disebut oleh Tuhan berbahagia. Ya. Berbahagia. Seperti Yohanes pasal 20-29 dikatakan pada Thomas, ya. Maka Yesus berkata kepadanya, engkau percaya karena engkau sudah melihat, bukan? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku. Ya. Kita merupakan orang-orang yang tidak melihat, tapi kita percaya akan kesaksian orang-orang yang sudah melihat Tuhan Yesus bangkit. Kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Ya. Karena itu sebagai kesimpulan, Yesus adalah Allah. Ini merupakan kesimpulan yang pertama. Yesus adalah Allah. Memang dia mati di kayu salib. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini disaksikan oleh murid-murid dan banyak pengikut-pengikut yang lain. Jadi kalau sampai saat ini masih ada pengajaran-pengajaran yang sesat, ya, oleh hamba Tuhan yang cukup terkenal, yang tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus ini adalah 100% Allah, dia mengakui hanya 100% manusia, ya. Mari kita membaca lagi Injil Yohanes. Di sini banyak tertulis bukti bahwa Yesus adalah Allah. Ya. Yesus adalah Allah, itu bukti yang tidak terbantahkan. Ya. Dalam perkembangan dunia yang modern ini, ya, sudah mulai berkembang AI, ya, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh robot, ya, pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh robot, ya, dan mulai muncul juga paham-paham baru, ya, yang disebut sebagai Kristen progresif. Banyak hal yang akan membawa kita pada pengertian-pengertian yang salah. Oleh karena itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh sebagai pengikut-pengikut Tuhan, marilah kita mau melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa Yesus itu bangkit. Bagaimana kita bisa melihat? Kita bisa mempelajari dari Injil Yohanes ini. Ini saksi-saksi yang betul-betul melihat Yesus bangkit. Maria Magdalena mengatakan, aku sudah melihat Tuhan. Murid-murid sudah mengatakan, aku juga sudah melihat, kami juga sudah melihat Tuhan. Ya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yang bisa kita ambil,
bahwa Yesus ini selalu dekat kepada pengikut-pengikutnya. Ya. Pada saat mereka ketakutan, dia datang memberikan mereka damai sejahtera. Dan mereka dikatakan sangat senang sekali. Apabila kita saat ini ada yang hidup dalam ketakutan, dalam pergumulan hidup, mungkin menghadapi sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, sudah ke dokter A, B, dan berbagai macam dokter kita sudah datangi tapi tidak sembuh-sembuh. Masihkah kita memiliki iman bahwa Allah itu lebih besar dari sakit penyakit kita? Mungkin kita juga saat ini mengalami masalah-masalah pekerjaan. Tidak kunjung dapat pekerjaan, sedangkan pengeluaran tetap malah makin membesar. Penghasilan tidak ada. Adakah ketakutan itu membuat kita mengurung diri, membatasi dalam ruangan yang terkunci bahwa sudah putus asa, tidak ada yang sanggup? Dikatakan Allah, Yesus sanggup menembus pintu-pintu yang terkunci untuk menolong umatnya. Mungkin kita mendengar berita pada akhir pekan ini, dolar sudah menembus 16.000. Akibatnya apa? Kita akan melihat harga-harga kan merangkak naik. Harga-harga kan mulai tidak seimbang lagi. Mulai terjadi masalah perekonomian secara global, terutamanya di Indonesia. Apakah itu akan menciutkan hati kita? Akan membuat kita ketakutan. Tapi biarlah melalui renungan pada pagi ini, kita boleh dikuatkan ketika kita boleh melihat Tuhan. Tuhan sanggup hadir memberikan damai sejahtera kepada kita. Maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan memperoleh satu kemenangan demi kemenangan ketika kita mau percaya dan menjadi saksi Kristus dan menjalankan misi Kristus di dunia ini. Kita diutus oleh Tuhan. Ya. Jadilah saksiku. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mampu mengampuni dosa. Ya. Ketika kita mau menjalankan misi kita di situ, maka penyertaan Kristus itu akan membuat kita menghadapi pergumulan demi pergumulan ini dengan penuh kemenangan demi kemenangan. Kesaksian hidup kita akan dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan. Ya. Karena itu, sebagai kesimpulan ketiga, terimalah Roh Allah yang merupakan kelengkapan pengutusan murid-murid untuk menjangkau keselamatan manusia di bumi ini. Ya. Jadi mungkin ya kalau kita yang sudah lama bergereja di tempat ini, ya, kita mungkin bertanya-tanya, kalau dulu kok ada ya ibadah kepenuhan Roh Kudus, ya. Kok dulu kok ada ya kebaktian yang khusus kita minta kepenuhan Roh Kudus, ya. Tandanya apa? Bisa berbahasa roh. Nah, dalam pengetahuan dan pemahaman Alkitab yang lebih mendalam ya, back to the Bible ya, kita kembali kepada kebenaran Alkitab. Di situ kita mengetahui dan kita mengerti saat kita seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saat pertama kali kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Pada saat itu juga ketiga pribadi Allah itu hadir dalam hidup kita. Ya, saya ulang sekali lagi. Pada saat kita bertobat, hidup baru,
pertama kali kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, saat itu juga 3 pribadi Allah itu ada di dalam hidup kita. Dan saat itu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kita menyerahkan hati kita, pimpinan kehidupan kita kepada Allah Tritunggal itu. Nah, ketika Allah itu memimpin dalam kehidupan kita, berkuasa dalam kehidupan kita, maka itulah hidup, dikatakan hidup yang dibimbing atau dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Allah itu bukan dibuktikan oleh bahasa roh. Ya, sehingga beberapa orang merasa rohaninya lebih tinggi dibanding yang lain yang tidak bisa berbahasa roh. Bukan seperti itu. Tetapi hidup yang dipenuhi dibimbing oleh Roh Allah itu adalah hidup di mana kehidupannya ini kehendak pribadinya ditundukkan kepada Roh Kudus. Sehingga dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu Allah berkata, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, apa saja yang dia minta akan dijawab. Karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi kalau kita sekarang tidak ada ibadah kepenuhan Roh Kudus, itu semata-mata bukan kita meniadakan, tapi sebetulnya Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita berdoa kepenuhan Roh Kudus, sebetulnya itu hanya mencas roh yang ada dalam kita, mengingatkan akan kehidupan kita untuk kembali tunduk kepada kehendak Allah. Ketika kita tunduk kepada kehendak Allah, disitulah segala rencana Allah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau tema pada saat ini mengatakan bahwa terimalah Roh Allah, itu bukan berarti kita ini belum dipenuhi Roh Allah, tapi kita ini harus mengingat bahwa kewajiban kita sekarang adalah jadi saksi-saksi, dan karena Roh Allah itu sudah dalam kita, maka kita wajib mengeluarkan buah Roh itu nyata dalam kehidupan kita. Ya, kasih, damai sejahtera, sukacita, ya. 9 macam harus terwujud dalam kehidupan kita sampai pengendalian diri. Ya, itu harus terwujud. Kalau kita mengatakan kita ini sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi kehidupan kita dalam sehari-hari ini masih belum mencerminkan Kristus yang memimpin kehidupan kita, marilah saat ini kita mau mengintrospeksi diri kita. Benarkah saya mengakui saya sudah melihat Tuhan? Kalau saya sudah melihat Tuhan, maka saya harus menjadi saksi Dia, tunduk kepada Dia. Kalau hidup kita masih dikuasai oleh kehendak kita pribadi, ambisi kita pribadi, marilah kita bertobat. Kita persilahkan Roh Allah itulah yang memimpin, agar kita tidak jumawa, tapi kita menjadi orang-orang yang rendah diri mau melayani sesama. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Bapa yang surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Bila pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh memperingati Paskah yang kedua. Kami boleh diingatkan Tuhan, dalam Injil Yohanes, Kau sudah mencurahkan Roh-Mu kepada murid-murid-Mu yang dalam ketakutan, dalam tindasan, dalam kondisi yang ruang-ruang yang tertutup Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini kami boleh dibebaskan, memiliki satu sukacita, memiliki satu kemenangan demi kemenangan demi firman kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menghendaki kami sebagai orang-orang Kristen yang penuh dengan kemenangan. Tidak hidup dalam ketakutan, tapi hidup dalam sukacita yang sejati di dalam Engkau.
Terima kasih Tuhan, berilah kami kekuatan dan berilah kami satu pemahaman Tuhan, bahwa Engkau yang layak memimpin kehidupan kami ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saya persilahkan untuk WL dan Singer. Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang memberikan pemahaman kepada kita tentang Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh apapun, dan Dia bisa berkarya kepada kita, bagi kita yang mau menerima Dia, dan intinya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui hidup kita, melalui keseharian kita boleh menjadi saksi Tuhan dan banyak jiwa dimenangkan. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur. Ada yang belum terima, boleh angkat tangannya. Di lantai bawah, lantai 1 ada. Di balkon mungkin ada. Boleh angkat tangan, nanti Asra akan membantu kita. Sampai kanan, di lantai 1 ada 1. Sebelah kanan Pak Roni. Ada lagi Bapak Ibu di balkon mungkin ada. Baik, kalau semua sudah, mari kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan kembali mohon kepada Tuhan, bila Roh Allah memenuhi hidup kita semua. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang menuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan atasku, membagikan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjerikan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku aku bisa pulih urapan-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku anakku, jadikan hidupku anakku, dipenuhi urapan-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan Tuhan hidupku, jadikan hidupku anakku, dipenuhi urapan-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama.
kita akan memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib, dan kita semua yang percaya dan sudah dibaptis diundang dalam pesta perjamuan ini. Inilah penetapannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur dan berterima kasih atas pengorbanan Engkau di kayu salib. Engkau rela menderita mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Karena itu Tuhan, kami boleh memiliki hidup yang kekal, jaminan hidup yang kekal ketika kami boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Engkau di kayu salib, sehingga kami boleh memperoleh satu keselamatan yang sejati. Marilah kita sekarang mengangkat roti di atas kepala kita, dan demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan penuh iman dan ucapan syukur. Mari kita angkat cawan anggur, demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan anggur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan penuh iman dan ucapan syukur. Bagi yang berterima kasih kepada Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami ucap syukur dan berterima kasih bahwa Engkau Allah yang Maha Kasih, yang mengetahui sedalam-dalamnya isi hati kami. Engkau yang menyelidiki batin kami. Engkau yang mengetahui kondisi kami satu persatu pada saat ini. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak menghendaki kami menderita, tapi kami tahu Tuhan, bahwa ketika Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, Engkau memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kami. Karena itu kami yakin percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini, kami boleh diyakinkan kembali akan kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami, sehingga kami boleh memampukan untuk menghadapi berbagai masalah apapun yang kami hadapi di dunia ini. Baik kesehatan, keuangan, masalah berjodohan, masalah sakit, penyakit, masalah apapun Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam Engkau sudah sediakan kemenangan. Terima kasih Bapak atas semua berkat dan anugerah-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman dan warta gereja sepanjang minggu ini tidak ada perubahan. Nanti sore ibadah umum yang kedua akan dilayani Bapak Pendeta Muda Cornelius Makapile dengan tema Aku Berubah Karena Yesus Hidup Kembali. Ya, sedangkan ibadah doa Philadelphia tetap diadakan setiap Rabu pukul 6 sore di tempat ini. Ya. Ibadah PA pada hari Jumat secara online akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daud Susilo. Ya, dari bisa diikuti secara online mulai pukul 6
sore. 6 pagi ya maksud saya. Dan ibadah for God Generation pada hari Sabtu dimulai pukul 18.00 jam 6 sore. Ya. Sedangkan ibadah di cabang-cabang maupun di pos PI ya untuk hari Minggu pagi ini jam 7 pagi sudah dilaksanakan di cabang Sukun, sedangkan nanti sore jam 5 sore di cabang Berkutut Utara, sedangkan pada hari Selasa jam 5 sore di cabang Wuni dan cabang Menari. Untuk hari Kamis jam 5 sore diadakan di cabang Burboter, sedang pada hari Sabtu jam 6 di pos PI di PBI ya. Gereja kita memang mengadakan ibadah tengah minggu, tujuannya supaya pembinaan rohani dari jemaat boleh terbina baik sejak hari Minggu, Selasa, Kamis maupun Jumat, Sabtu dan kembali ke Minggu supaya tidak kosong ya. Jadi diharapkan bisa hadir bagi Bapak Ibu yang berdekatan dengan ibadah cabang-cabang dan pos PI tersebut. Ada permohonan doa untuk 19 saudara kita akan doakan ya, baik yang sakit maupun yang mengalami kelemahan tubuh maupun hal-hal yang diperlukan ya, kita tidak tahu tapi Tuhan yang Maha tahu yang akan menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan doa ini. Marilah kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan, bila kami boleh melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, walaupun tengah keterbatasan karena gangguan teknis Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami membutuhkan kehadiran Engkau dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kehadiran Engkau inilah Tuhan, yang membuat kami kuat menghadapi segala macam pergumulan hidup kami hari demi hari dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami. Kami mohonkan pada saat ini Tuhan untuk ke-19 saudara kami yang membutuhkan bantuan doa. Kau mau tolong Tuhan mereka satu persatu dalam keterbatasan mereka, baik dalam sakit penyakit, masa tua mereka maupun keterbatasan fisik, kesepian, hal-hal yang tidak dapat kami ketahui Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang menyelidik batin. Ketika anak-anak-Mu berseru kepada Engkau, kami yakin Tuhan, Kau menjawab dan menjamah mereka satu persatu. Kami mohonkan belas kasihan-Mu Tuhan atas 19 saudara kami ini, baik yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang kesepian boleh Kau hiburkan, yang dalam kelemahan tubuh boleh Kau kuatkan, dan berikan iman yang bertambah-tambah Tuhan, sehingga mereka boleh mampu mengatasi semuanya ini. Demikian juga Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu sudah rajin, setia melayani, baik WL, singer, pemain musik, tim media, demikian juga untuk ASER Tuhan, sekolah minggu, dan semua terlibat Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kau mau berkati mereka satu persatu, dalam rumah tangga mereka, dalam pribadi mereka, dalam pekerjaan, kuliah, dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan, Kau mau sertai dan buat mereka berhasil. Demikian juga Tuhan, kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Kau mau tolong Tuhan, dalam kondisi perekonomian, dalam kondisi politik, dalam kondisi apapun Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai bangsa ini Tuhan. Baik dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif dari pusat sampai ke daerah, TNI dan Polri. Kiranya Tuhan, Kau memberikan mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga para pemimpin kami ini boleh memberikan satu kebijaksanaan yang berguna untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga mohonkan Tuhan untuk permasalahan teknis di tempat ini Tuhan, Kau mau tolong baik tenaga teknisnya maupun untuk pendanaan maupun untuk hal-hal yang diperlukan Tuhan, supaya kegiatan ibadah kami boleh berjalan dengan normal kembali. Terima kasih Bapak,
atas semua berkat dan anugerah-Mu ini. Dan marilah kita sekarang menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita pujikan Bapa. Terima